Kembali lagi dengan saya Farid Ibnu Syafrian dari kelas 2I Pemasaran dengan NPM 12102020638 Universitas Wadaya Gunung Jati, Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Tingkat kinerja terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kinerja organisasi atau pencapaian hasil pada tingkat organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua, kinerja proses kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Dan yang ketiga adalah kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian efektivitas pada tingkat pegawai 1 dipengaruhi oleh tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu. Garis besar kategori arti kinerja. Menurut Bernheim 2001, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilaku. Menurut Richard 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi 2U. Selanjutnya adalah kinerja menurut pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencangkup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan. Konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut De Scriber dalam Kamus Bantam English Dictionary 1979 yang dikemukakan oleh Prawiro Sutono 1999 berasal dari kata kinerja. Dari akar kata to perform mempunyai beberapa enteris. Yang pertama, melakukan, menjalankan, melaksanakan. Yang kedua, memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar. Ketiga, menjalankan karakter dengan suatu permainan. Keempat, menggambarkan dengan suatu atau alat musik. Kelima, melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. Keenam, melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Ketujuh, memainkan pertunjukan musik. Dan yang terakhir, melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral etika. Definisi kinerja menurut Uru dan Biar 1981, kinerja adalah pencapaian hasil. Menurut Interplan 1999, kinerja adalah terkait operasi, aktivitas program, dan misi organisasi. Menurut Murphy dan Chevalier 1995, kinerja adalah kualitas perilaku yang berorientasi pada tujuan dan pekerjaan. Menurut Stoner, kinerja adalah fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Menurut Bernardin dan Russell, kinerja adalah pencatatan hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Menurut Handoko adalah kinerja proses di mana organisasi
mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Menurut Gibson, kinerja adalah seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaannya. Pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi atau perusahaan. Yang pertama adalah strategi organisasi, yang kedua pemasaran, yang ketiga operasional, yang keempat SDM, dan yang terakhir keuangan. Indikator kinerja organisasi. Yang pertama, performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasikan. Yang ketiga, unit dan personal yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat, hasil penilaian dapat dikomunikasikan. Yang kelima, tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Keenam, terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Dan yang ketujuh, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Faktor peningkatan kinerja. Pendorong. Yang pertama, audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Yang kedua, audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategis organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Penghambat. Yang pertama, masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara manajemen pengetahuan dengan performance perusahaan. Dan yang ketiga, manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. Dan yang terakhir, semakin beragam dan kompleksnya pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan.